Di video kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran. Ada 5 materi yang sering muncul. Welcome to my channel. Nah, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan welcome to my channel. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas terkait dengan bentuk-bentuk soal yang biasanya keluar kurang lebih 10 tahun terakhir. Nah, tentunya ini bisa menjadi patokan untuk adik-adik semua agar bisa dimaksimalkan untuk bentuk-bentuk soal yang seperti ini. Ada banyak penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei di luar sana terkait dengan bentuk-bentuk soal yang sering muncul di ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Nah, tentunya ini saya mencoba untuk merangkum semua dan ternyata ada 5 bentuk soal yang sering muncul. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tahun ini dengan tahun sebelumnya itu sangat berbeda. Di mana tahun sebelumnya itu masih ada 2 bentuk tes ya yang harus kalian ikuti. Namun di tahun ini hanya satu, yaitu hanya TPS saja. Nah, di dalam TPS itu ada 4 sub bagian soal yang terbagi-bagi lagi dari beberapa bentuk soal. Nah, tentunya ini kalau misalnya kita mau pelajari semua ya sangat banyak sekali dan tentunya ini butuh waktu yang cukup lama untuk adik-adik bisa kuasai. Namun di video kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran 10 tahun terakhir terkait dengan bentuk soal yang sering muncul begitu ya. Yang sering muncul dari tahun ke tahun hingga tahun 2019 kemarin. Nah, jadi di sini setelah kita rangkum, yaitu yang pertama terkait dengan materi silogisme. Nah, ini materi silogisme itu biasanya menanyakan cara kita menyimpulkan suatu kalimat berdasarkan premis-premis yang tersedia dalam soalnya. Nah, jadi tentunya ini kalian harus pelajari baik-baik karena materi silogisme ini kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu soalnya itu sering muncul. Jadi materi terkait dengan silogisme ini sering muncul meskipun bunyi soalnya itu bermacam-macam, tetapi terkait dengan bentuk soal atau materi silogisme ini yaitu sama saja. Jadi silakan dicari tahu tips dan trik bagaimana cara untuk menyelesaikan soal yang seperti materi silogisme ini. Nah, yang kedua ada materi penalaran analitis. Nah, biasanya ini menanyakan bagaimana cara kita mengetahui urutan atau pola suatu kegiatan atau sekelompok orang atau beberapa benda berdasarkan soal cerita yang dibuat dan persyaratannya. Nah, ini kadang membuat kita kehabisan waktu karena tentunya kita kadang harus memahami dulu terkait dengan alur-alur dari apa yang disampaikan di soal itu. Nah, setelah itu barulah kita mengarah ke jawaban, kira-kira apa yang diinginkan oleh jawabannya itu dari soal yang begitu panjang. Nah, tentunya ini juga kalian harus menguasai bagaimana triknya supaya kalian tidak kehabisan waktu di materi penalaran analitis ini. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan materi deret angka. Nah, ini deret angka, kalau misalnya memang kalian mengetahui polanya, nah tentunya itu tidak susah. Jadi biasanya materi deret angka ini menanyakan pola tertentu dari deret suatu barisan angka atau huruf sesuai urutan yang logis. Jadi kalau misalnya kalian melihat, oh ternyata ini pola 2, 2, 2, 2 misalnya, atau tambah 2, tambah 2, atau kali 2, kali 2, nah itu biasanya sudah mudah untuk didapatkan. Tapi kalau misalnya kalian tidak menemukan polanya, itu yang agak susah karena ada juga tuh yang materi deret angka bertingkat. Jadi ini semuanya kalian harus pahami. Nah, yang keempat ada materi operasi hitung sederhana. Nah, biasanya ini menanyakan terkait penjumlahan, pembagian, perkalian, atau pencarian nilai bilangan dan operasi hitung bilangan lainnya. Jadi ini adalah materi yang saya rasa memang wajib untuk muncul setiap tahun ya, karena ini adalah materi operasi hitung yang memang harus betul-betul kita kuasai. Dan kalau misalnya memang ini tidak kita kuasai, ya mungkin itu
kita harus belajar lebih giat lagi, karena biasanya materi operasi hitung sederhana ini yang dijumlahkan atau yang dibagi dan lain sebagainya itu bukan angka bulat, tetapi kadang pecahan, kadang desimal dan lain sebagainya. Jadi kalian betul-betul harus menguasai terkait dengan operasi hitung sederhana. Nah, yang kelima yaitu terkait dengan materi hubungan kata. Nah, ini biasanya menanyakan bagaimana hubungan antar kata kerja, kata benda, dan kata sifat sesuai dengan bentukan kata dan hubungan logis antar keduanya. Nah, jadi kalian harus memahami terkait dengan jenis-jenis kata yang mungkin agak jarang kita dapatkan di luar sana. Nah, biasanya itu ada istilah-istilah yang kadang tidak umum digunakan. Nah, biasanya itu ada yang muncul. Oke, baik, terima kasih. Saya rasa cukup sekian video kali ini, dan buat adik-adik semuanya jangan lupa subscribe, like, and share. Nah, semoga video-video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, baik, terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wanna scratch this,